Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asmulia dari kelas 20A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan podcast tentang komunikasi efektif, komunikasi intrapersonal dalam pendidikan. Baik, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang definisi komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi merupakan suatu proses yang vital dalam organisasi karena komunikasi diperlukan bagi efektivitas kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Selanjutnya, apa sih tujuan komunikasi? Tujuan berkomunikasi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Sehingga pada hakikatnya, komunikasi bertujuan menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Informasi tersebut kemudian diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari si penerima informasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah pesan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan banyak lagi. Sebuah konsep utama komunikasi intrapersonal terlihat pada tindakan komunikatif ketika ada individu yang terlibat, tidak seperti bidang komunikasi seperti interaksi kelompok, di mana mungkin ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindak komunikatif. Selanjutnya, persepsi intrapersonal dan konsep diri dalam keahlian komunikasi interpersonal. Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk pencapaian dalam kelancaran komunikasi. Orang yang lancar dalam berkomunikasi berarti orang tersebut mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Persepsi interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada komunikasi interpersonal, tetapi juga pada hubungan interpersonal. Karena itu, kecermatan persepsi interpersonal akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi intrapersonal diantaranya adalah pengalaman, motivasi, kepribadian, dan atribusi. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam komunikasi interpersonal? Yang pertama yaitu tatap muka, kedua mendengarkan, ketiga keterbukaan, dan keempat umpan balik. Selanjutnya, hal-hal apa yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal? Yang pertama yaitu citra diri. Citra diri adalah bagaimana cara seseorang melihat dirinya sendiri. Setiap orang merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya, status sosialnya, pendidikannya, dan lain-lain tentang dirinya. Citra diri menentukan bagaimana seseorang melihat dirinya, baik secara positif maupun negatif, melihat kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Dan yang terakhir yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh menggambarkan hal-hal yang dipikirkan oleh seseorang. Bahasa tubuh bisa diartikan sebagai komunikasi sederhana yang dihasilkan oleh tubuh bagian mana? Pada prinsipnya, banyak bagian tubuh kita yang dapat menyampaikan komunikasi, bisa melalui mata, bibir, kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja podcast yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.